Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Fisabilillah. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Tanjung Pura. Jadi saya di sini ingin membahas sebuah jurnal yang berjudul Sejarah Perkembangan Orang Melayu di Riam Panjang. Jurnal ini ditulis oleh seorang doktor dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, yaitu Dr. Yusriadi. Beliau sendiri merupakan orang asli dari Riam Panjang, di mana beliau bertujuan menulis jurnal ini untuk mengangkat sejarah lokal yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kapuas Hulu. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Khatulistiwa, yang itu jurnal dari IAIN sendiri, dan jurnal ini diterbitkan pada tahun September 2014. Nah, dalam latar belakang jurnal ini menuliskan bahwa masyarakat lokal di Kalimantan Barat yang beragama Islam selama ini kurang mendapat perhatian dari akademisi maupun para peneliti, karena mereka lebih tertarik untuk meneliti masyarakat Kalimantan Barat yang bukan beragama Islam karena dianggap eksotis dan juga romantis. Sedangkan para akademisi Muslim lebih tertarik untuk meneliti pemikiran-pemikiran para tokoh maupun lembaga-lembaga Islam seperti pesantren, ormas, radikalisme yang ada di dalam Islam, dibandingkan mereka meneliti struktur kehidupan masyarakat yang ada di pedalaman. Nah, akibat dari ini muncul persepsi yang mengatakan bahwa masyarakat Islam itu berada di perkotaan, sedangkan masyarakat Kristen berada di pedalaman. Nah, jadi jurnal sebanyak 21 lembar ini kemudian menuliskan beberapa poin penting yang menjadi pokok pembahasan, yaitu di mana yang pertama gambaran dari Riam Panjang itu sendiri, kemudian perubahan fisik dari Riam Panjang pada tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Kemudian ada perubahan sosial yang terjadi selama 4 periode, itu periode 70-an, periode 80-an, periode 90-an hingga periode 2000-an. Kemudian ada juga perubahan keagamaan yang ada di Riam Panjang. Dan yang terakhir, penulis juga membahas beberapa faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan yang terjadi di kampung Riam Panjang itu sendiri. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu gambaran singkat terhadap perkampungan Riam Panjang. Perkampungan Riam Panjang ini terletak kira-kira 700 km dari pusat Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Pontianak. Nah, Riam Panjang ini terletak di jalur lintas selatan. Jalur lintas selatan ini merupakan jalur yang menghubungkan dari kota-kota di pedalaman seperti Ngabang, Sanggau, Sekadau, maupun Putusibau. Nama dari kampung Riam Panjang ini diambil dari kata Riam yang berarti jeram dan Panjang. Mengapa kampung ini dinamakan Riam Panjang? Karena Riam Panjang ini dulu di sekitar kampung Riam Panjang terdapat sebuah jeram yang panjangnya sekitar 3 km. Namun sekarang jeram tersebut tidak nampak lagi di sekitar Sungai Pengkadan. Nah, asal usul dari orang Riam Panjang sendiri tidak terlalu diketahui, namun sebagian mereka menyebutkan bahwa mereka berasal dari Nanga Pedian, dan juga tidak dijelaskan secara rinci tahun kedatangan dari orang-orang tersebut. Namun yang pasti penulis di sini menuliskan bahwa orang Riam Panjang membuka pemukiman di situ pada tahun sekitar 150 tahun yang lalu, di mana mereka membangun 1-2 perumahan
yang dinamakan Langkah Uma atau rumah ladang. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian penduduk pun semakin bertambah hingga membentuk perkampungan seperti saat ini. Menurut jurnal ini juga penduduk Riam Panjang itu sekitar 1000 jiwa. Dan juga penduduk Riam Panjang ini memiliki ikatan keluarga terhadap satu yang dengan lain, baik ikatan hubungan darah maupun ikatan perkawinan. Dari penduduk kampung Riam Panjang ini juga 100% memeluk agama Islam. Agama ini juga sudah dianut oleh para penduduk kampung Riam Panjang ketika awal mula kampung ini berdiri. Dapat dilihat juga dari ikatan masyarakat dengan Islam yang sangat kuat pada awal periode baru, di mana sebuah partai politik yang berbau Islam yaitu P3 menjadi basis yang sangat dominan dibandingkan partai Golkar di Riam Panjang. Selain itu, di sini juga menjelaskan mata pencaharian penduduk yang kebanyakan sebagai penoreh getah. Hampir setiap keluarga di sini juga memiliki kebun getah. Selain dari sebagai penoreh getah, kebanyakan mereka bersawah ataupun berladang tahunan. Kegiatan berladang ini juga dilakukan di lahan kering dan sawah dengan sistem berpindah-pindah. Kemudian kita masuk ke perubahan fisik dari perkampungan Riam Panjang, di mana pada tahun 1980-an perumahan-perumahan di kampung Riam Panjang itu sendiri masih terlihat sangat jarang. Karena pada saat itu jalan lintas selatan masih belum dibangun, karena jalan lintas selatan itu sendiri kira-kira dibangun pada tahun 1982 hingga tahun 1993. Nah, ketika tahun 90-an di mana jalan lintas selatan ini selesai dibangun, masyarakat di Riam Panjang itu sendiri kemudian membangun perumahan-perumahan di sekitar jalan tersebut, sehingga memunculkan sebuah perkampungan baru dan juga menjadikan Riam Panjang semakin berkembang. Nah, dari akibat pembangunan ini, Riam Panjang pun dibedakan menjadi dua, yaitu Kampung Baru Riam Panjang yang kita kenal pada saat ini yang terletak di lintas selatan, dan juga Kampung Lama yang berada di belakang di sekitar sungai. Kemudian kita masuk ke pembahasan perubahan sosial dari perkampungan Riam Panjang, di mana pada tahun 1970-an penduduk di perkampungan Riam Panjang ini masih sangat sedikit. Mereka juga tinggal di rumah tua, yaitu rumah yang dibangun oleh orang tua pada zaman dahulu. Di dalam rumah tua ini terdapat beberapa anggota keluarga seperti kakek nenek, ibu bapak, dan anak-anak. Biasanya di dalam rumah tua ini menampung sekitar 8-13 anggota keluarga. Pada saat ini juga listrik dan TV masih belum ada, sehingga penerangan pada malam hari masih menggunakan minyak tanah dan lampu Petromax. Dan juga pendidikan pada masa ini masih sangat terbatas, karena kesadaran pendidikan dari orang tua terhadap anak itu masih sangat kurang. Jadi anak-anak pada masa ini lebih banyak membantu orang tuanya. Kemudian ketika mereka sudah cukup umur, mereka akan dijodohkan oleh orang tuanya, sehingga pada saat itu sistem pernikahan masih bersifat dari sistem perjodohan. Pada masa ini peranan dari tokoh masyarakat masih sangat kuat. Kepala kampung sini juga merangkap sebagai ketua adat. Jadi hukum-hukum adat ini masih sangat berlaku dan dijunjung tinggi pada masa ini.
Kemudian Riam Panjang pada tahun 1980-an. Pada 1980-an perkampungan ini pun menjadi pusat kegiatan dari masyarakat di sana, di mana anak-anak pun mulai banyak bersekolah dan juga listrik mulai masuk, meskipun sumber listrik tersebut dari mesin diesel maupun dari aki. Mesin diesel ini juga milik dari desa dan aki dapat dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, lalu lintas Riam Panjang dengan Jongkong yang merupakan pusat kecamatan dari Riam Panjang mulai lancar. Banyak dari para pedagang kecil yang mengumpulkan getah dan penjual kebutuhan pokok bertambah. Jadi para penoreh getah tersebut pergi ke kota kecamatan yaitu Jongkong untuk menjual getah-getahnya. Dan juga si masyarakat pada masa ini mulai berubah, mana anak-anak memiliki teman bergaul yang luas dengan anak-anak yang lain. Selain itu, anak-anak di sini lebih banyak memainkan permainan tradisional seperti beronang atau berenang, beranyut atau menghanyutkan diri, dan mandi di sungai. Kemudian Riam Panjang pada tahun 1990-an, di sini dijelaskan bahwa jumlah penduduk semakin ramai, rumah-rumah semakin banyak dibangun, warung-warung toko, kegiatan-kegiatan Islam juga ditingkatkan. Nah, pada masa ini juga anak-anak lebih banyak menonton TV karena pada masa ini sebagian besar masyarakat di sana pun sudah memiliki TV di rumah. Kemudian pada tahun 2000-an di sini jumlah penduduk pun semakin ramai, kemudian interaksi masyarakat pun semakin banyak dilakukan, dan juga kegiatan-kegiatan Islam semakin ditingkatkan. Dan juga di sini hobi dari orang pada tahun 2000-an ini lebih banyak menonton bola, nonton bareng di perkampungan. Kemudian kita masuk ke pembahasan perubahan keagamaan di Riam Panjang, di mana poin pertama dari perubahan keagamaan di Riam Panjang ini yaitu pembangunan masjid, itu Masjid Al-Yakin. Masjid ini dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan oleh orang-orang di Riam Panjang, seperti kegiatan sholat Jumat maupun pengajian, dan juga kegiatan keagamaan yang besar seperti Isra Mi'raj, kemudian Maulid dan lain sebagainya. Dan juga perubahan keagamaan yang kedua yaitu pembangunan madrasah, yang pada awalnya pembangunan madrasah ini ditujukan sebagai pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Nah, dari pendirian madrasah ini kemudian menimbulkan kesadaran dari orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Baik, kita memasuki pembahasan terakhir, yaitu faktor yang memicu perubahan di perkampungan Riam Panjang. Dalam faktor ini terdapat 3 poin yang menjadi pemicu perubahan di perkampungan Riam Panjang, yaitu pertama, pembangunan fisik. Seperti yang dijelaskan di atas, terdapat pembangunan fisik yaitu jalan lintas selatan yang kemudian memicu masyarakat setempat untuk membangun pemukiman baru di sekitar jalan lintas selatan tersebut, yang kemudian meninggalkan kampung lama mereka. Nah, yang kedua yaitu pendidikan dan orang atau warga yang berpendidikan. Nah, warga pendidikan ini kemudian mereka membuka pemikiran dari orang di Riam Panjang dengan memperkenalkan alat-alat modern. Dan yang ketiga yaitu media. Media di sini seperti radio, TV maupun handphone. Nah, akibat dari media ini banyak dari orang tua yang memberikan nama anak mereka yang mereka dengar dari radio,
Kemudian media ini juga membawa perubahan terhadap gaya berpakaian atau gaya berbusana dari orang rambut panjang. Dan kemudian sebagian orang-orang yang memiliki media ini dapat menguasai bahasa Indonesia. Mungkin itu saja dari pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata salah maupun tata bahasa yang kurang tepat, dan juga kejelasan informasi yang saya berikan. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.